Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Ya, salah satu di antaranya adalah nikmat sehat yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada pangkuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dari keterangan dua ayat itu sudah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan dan juga yang sangat sempurna bagi kaum muslimin. Untuk itulah sebagai seorang muslim kita pun wajib menjadikan beliau sebagai panutan utama. Kedua ayat tersebut juga merupakan dua ayat yang sama-sama menggambarkan kepribadian Nabi Muhammad SAW, di mana di sana telah disebutkan pula jika beliau termasuk manusia yang dikaruniakan budi pekerti atau akhlak yang sangat mulia dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Oleh karena itulah wajib bagi kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama kita. Kita boleh saja meneladani orang-orang yang kita anggap memiliki sebuah hal-hal yang positif yang layak untuk kita teladani. Namun tetap saja jangan menjadikan sosok-sosok tersebut lebih kita jadikan panutan dibandingkan Rasulullah SAW. Kita semua tahu bahwa yang namanya manusia pasti punya salah dan khilaf. Karena itulah kita sangat tidak layak jika menjadikan seorang manusia yang merupakan tempat salah satu dan khilaf sebagai model yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW. Kedua ayat tersebut pula juga merupakan pemberitahuan atau penegasan yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung dan sangat terpuji yang patut dijadikan teladan untuk umatnya. Karena itulah kita juga wajib meyakini bahwa tidak ada seorang pun manusia yang lebih utama dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Banyak akhlak Rasulullah yang dapat kita tiru dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah di antaranya yaitu yang pertama adalah jujur. Ketika beliau berdagang, beliau terkenal dengan kejujurannya. Sayyidah Khadijah juga menikahi Rasulullah SAW karena kejujurannya Rasulullah. Rasul memiliki sifat jujur sudah dilatih sejak dini hingga sangat remaja beliau menggunakan sampai beliau wafat. Yang kedua, tidak balas dendam. Sudah sewajarnya kita disakiti atau direndahkan, kita akan membalas dendam kepada orang tersebut yang menyakiti kita, tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau disakiti dan direndahkan, beliau tidak membalas dendam. Ada sebuah cerita yang menceritakan ketika beliau hendak pergi ke masjid ketika waktu subuh, beliau selalu diludahi oleh orang kafir. Beliau tidak marah apalagi balas dendam. Beliau malah tersenyum. Dan pada suatu saat orang tersebut tidak meludahi Rasulullah dan Rasulullah pun menanyakan kepada tetangganya. Dan Rasul pun mendapatkan kabar bahwa orang tersebut sedang sakit. Dan Rasulullah pun menjenguknya dengan membawa bingkisan. Dan orang tersebut terharu. Dan saat itu pula juga orang tersebut masuk Islam di hadapan Rasulullah. Yang ketiga, lemah lembut. Pernah suatu waktu ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu menghina Nabi. Pengemis tersebut selalu ditemani dengan seorang yang menyuapinya dengan sabar dan penuh kelembutan. Singkat cerita, seorang yang biasa menemani pengemis tersebut tidak datang kembali untuk menyuapinya. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Kemudian sang pengemis tersebut seketika hanya ingin disuapi oleh seorang yang biasa menyuapinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang tersebut. Abu Bakar pun seketika berkata, "Aku memang bukanlah orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku juga tidak bisa selemah lembut orang itu. Namun ketahuilah, aku merupakan sahabat dari orang yang selalu menyuapimu. Orang yang biasa menyuapimu tersebut kini telah wafat dan aku hanya ingin melanjutkan amalan beliau." Kemudian sang pengemis buta itu pun terdiam dan bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah orang yang selama ini menyuapi dan memberikannya makan?" Abu Bakar pun menjawab bahwa orang tersebut adalah Rasulullah SAW, seorang yang selama ini ia hina, ia fitnah, dan ia rendahkan. Sang pengemis pun kaget luar biasa, air matanya pun menetes, dan saat itu juga ia bersaksi di hadapan Abu Bakar untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kita tentu bisa mencontoh kisah tersebut dalam kehidupan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang menyakiti hati kita, karena di balik itu akan ada kebaikan yang terus mengalir. Yang terakhir adalah sederhana. Kita tahu bahwa Rasulullah itu sangat kaya, namun Rasulullah tidak pernah menampakkannya. Selalu terlihat sederhana, pakaiannya pun tidak semewah seperti raja-raja bangsa Arab di sana, hanya pakaian biasa seperti rakyat biasa. Kita hanyalah manusia biasa, tidak sempurna Rasulullah, tapi tidak ada salahnya jika kita mencoba menjadi berakhlak mulia seperti beliau. Kita coba sedikit demi sedikit untuk memiliki akhlakul karim. Kini itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ceramah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.